Halo Sobat Prio Nation, balik lagi di channelnya Prio Nation, channel yang memberikan informasi-informasi menarik dan tentunya berfaedah hanya untuk Sobat Prio Nation semua. Baik Sobat, sebelum kita lanjut di pembahasan video kita kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Check this out. Dan oke Sobat Prio Nation, di video kali ini saya akan membahas segmen berbagi cerita ataupun curhat mengenai cara mencairkan BPJS online menggunakan aplikasi JMO. Nah, kenapa saya share di sini? Karena ini pengalaman baru buat saya. Siapa tahu pengalaman saya ini berguna untuk sobat-sobat semua yang kesulitan mencairkan BPJS ataupun hak-hak kita sebagai karyawan ataupun jaminan hari tua ya, untuk hak-hak kita ya, karena selama kita bekerja tentu kita berkewajiban membayar iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di saat kita berhenti bekerja ataupun di saat kita pensiun ataupun di saat kita sudah tidak istilahnya sudah resign dari perusahaan tersebut, kita berhak untuk mencairkan hak-hak kita, mengambil hak-hak kita apabila kita tidak diteruskan lagi untuk BPJS-nya. Nah, sobat semua, di sini saya hanya men-share ke sobat semua menurut pengalaman pribadi saya sendiri, karena saya baru saja mencairkan dengan proses melalui aplikasi JMO, karena ini sangat berbeda ya, karena saya sudah ada beberapa kali pencairan termasuk rekan-rekan saya. Ini berbeda, jadi pengalaman ini berbeda karena sebelumnya saya harus bolak-balik ke kantor BPJS, syarat A, syarat B, syarat C itu harus dilengkapi, ada yang kurang lengkap balik lagi ke tukang fotokopi dan lain-lain, dan itu semua yang update terbaru ini tidak berguna, tidak berguna. Kita hanya cukup mempersiapkan data kita, mempersiapkan wawancara, intinya data-data yang lengkap saja. Dan jujur yang lengkap itu mempengaruhi kecepatan untuk pencairan menggunakan aplikasi JMO tanpa harus mengantri, tanpa harus bolak-balik, waktu, biaya, ya kan, banyak sekali gitu yang dipangkas. Nah, saya merasakan sekali program pemerintah ataupun semenjak COVID ini ya, banyak program-program yang dimulai dari handphone kita sendiri, seperti membuat SKCK ya, termasuknya ini mencairkan BPJS, dan ini sangat berguna sekali untuk kehidupan sekarang ini. Nah, jadi sobat semua, saya mohon maaf sebelumnya apabila yang saya ceritakan ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang teman-teman alami. Jadi komen di bawah saja supaya kita bisa saling melengkapi, melengkapi informasi untuk sobat-sobat semua yang menghadapi problem masalah seperti pencairan BPJS ini. Oke, kita lanjut aja. Sebenarnya saya tidak akan menceritakan detail ya, saya menceritakan garis utamanya saja gitu. Intinya pencairan BPJS tanpa kita datang ke kantornya itu bisa ya, dengan menggunakan aplikasi JMO. Nah, sobat semua, sebelumnya sudah download aplikasi JMO atau belum? Nah, soalnya kita harus tahu saldo kita ada berapa, datanya kita sudah sudah diupdate atau belum. Karena biasanya kalau data-data tidak update, si aplikasi itu harus minta pengkinian data. Nah, jadi sobat semua, sebelum lanjut ke yang akan kita bahas, coba cek dulu aplikasi JMO-nya apa sudah update atau belum, dan langsung diklik pengkinian data. Nah, dicek data-datanya, apabila ada yang salah itu bakal mempengaruhi nanti ke depannya, karena tidak sinkron nantinya, malahan jadi jadi masalah lagi ke depannya gitu, tidak sinkron datanya gitu. Oke, nah setelah diupdate sudah pasti, nah sobat semua itu bisa cek informasi saldonya berapa, dan apakah masih aktif atau tidak, ya kan? Nah, sobat semua bisa dicek di aplikasi JMO itu ya. Dan yang pasti jangan lupa salah email ataupun passwordnya itu jangan sampai salah, itu di save aja. Nah, oke, nah setelah dicek di aplikasi JMO, setelah sudah pasti, nah sobat semua,
klik untuk klaim. Apabila ingin untuk klaim ya di sana ada cara klaimnya ya, klik klaim aja. Klaim, kalau saya sih diarahkan ke lapak asik namanya di aplikasi JMO itu, sobat bisa dicek ada lapak asik. Nah kalau misalnya tidak ada lapak asik ya mungkin langsung diklaim itu, klaim JHT. Lalu setelah sobat Prionation sudah fix akan diklaim JHT, sebenarnya ini adalah prosesnya tidak banyak sebenarnya, cuma 4 tahap sih. Yang pertama itu kita mengirimkan data ke ke kantor pusat lah ya, ke pihak BPJS, ke pihak JMO. Setelah itu si pihak JMO atau pihak BPJS itu memverifikasi datanya ya atau tidak, benar atau salah gitu, misalkan di perusahaan ini atau bukan. Nah setelah verifikasi, nah ini proses yang baru buat saya nih. Proses yang ketiga ini ada wawancara, kayak interview. Nanti kita dikasih jadwal untuk wawancara, hari apa misalkan gitu ya. Dan ini si wawancara ini termasuk sangat penting. Kenapa? Karena wawancara ini kita face to face langsung dengan karyawan ataupun dari pihak BPJS ataupun verifikator untuk memverifikasi apakah data kita benar atau tidak, ada atau tidak. Nah kita nanti dipoto KTP dan lain-lain. Nah ini si verifikasi ini jangan sampai salah gitu. Si yang tahap 3 ini paling penting karena ini penentuan yang tahap ketiga itu. Nah setelah itu kan apabila si tahap ketiga terlewati, nah ini yang penting lagi nih. Apabila tahap ketiga ini terlewati, misalkan teleponnya tidak terangkat ataupun ketahuan kita masih bekerja, ya kan? Karena kan BPJS itu cair apabila kita sudah tidak bekerja. Jadi si perusahaan itu BPJS terakhir kita dinonaktifkan sama si perusahaan yang tempat terakhir kita bekerja. Nah, jadi jangan sampai tidak diangkat, jangan sampai kita ketahuan bekerja, itu akan prosesnya mengulang lagi, kita masuk lagi antrian. Karena apa? Karena secara keseluruhan total untuk kita pengajuan pencairan BPJS ini mungkin kurang lebih ya, saya ambil pahitnya aja ya, paling bagusnya itu kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu ya, paling standarnya. Jelek-jeleknya gitu kan nanti ada dipotong hari libur, cuti, weekend, itu kan dipotong ya, mungkin ya sebulanan lah kurang lebih. Jadi Sobat Prionation jangan berharap kita melakukan pencairan sekarang itu langsung cair, tidak, itu ada proses-prosesnya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi ya yang proses yang ketiga ini. Nah yang keempat ini adalah hasil setelah kita melakukan pengajuan, setelah melakukan verifikasi, setelah melakukan wawancara, video call. Nah ini yang ketiga ini adalah tahap kepencairan. Nah setelah tahap kepencairan kita akan nanti dikasih seperti tanda bukti bahwa rekeningnya betul dan uang tersebut akan masuk ke rekening kita. Dan oke, Sobat Prionation, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai 4 hal tersebut, saya mohon pastikan kembali sebelum kita melakukan pengajuan pencairan BPJS, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama yang itu pengkinian data, yang itu yang penting sekali. Yang kedua, kalian sudah benar-benar resign dari perusahaan tersebut, jadi sehingga apabila kita ditanya persyaratan wawancara maupun surat resignnya itu kita sudah ada gitu kan. Nah, yang ketiganya waktu, karena ini waktu sangat penting, di mana ada tahap wawancara. Nah, terus email juga harus aktif, terus akun dan password JMO kalian juga tuh harus hafal, karena itu semua nanti bakalan berhubungan. Memang ada plus minusnya cara kita melakukan pengajuan online, tapi sih menurut saya sih banyak plusnya, karena kita tanpa ada pungli ya, tanpa ada pungli yang tadi saya sebutkan, kita hemat waktu, hemat biaya, dan sudah pasti nyampai langsung secara utuh ke rekening kita pribadi tanpa potongan apapun. Oke, Sobat Prionation. Nah, setelah itu syarat-syarat itu sudah pasti ada. Nah, baru kita melakukan ke tahap yang pertama, tahap kita pengajuan. Kita harus isi detail semua yang ada di aplikasi yang itu ya, yang klaim JHT, yang itu tuh, yang di aplikasi JMO. Nah, Sobat semua isi detail. Nah, setelah isi detail,
langsung kita kirim ke di aplikasinya ada tahap kirim. Setelah itu kita ada proses untuk diverifikasi sama bagian verifikator dari BPJS. Nah, ini yang penting Sobat Trionation. Oh sorry, maaf, kepotong lagi. Jadi Sobat Trionation, apabila ini penting ya, apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak, BPJS ini saya ulangin, cairnya itu tidak langsung hari itu juga ataupun beberapa hari tidak. Kasih saja spare waktu kurang lebih selama 1 bulan paling telat. Nah, yang itu yang saya alamin, karena kalau saya sih alhamdulillah ya cuma 2 mingguan gitu, 2 minggu lebih berapa hari lah gitu, cair langsung gitu kan. Nah, oke sobat, balik lagi ke tadi, di mana ada tahap data-data kita dicek ataupun diverifikasi oleh verifikator dari pihak BPJS. Nah, setelah itu, setelah verifikasi beres, kita akan dikasih tiket ya. Tiket berupa barcode ataupun nomor antrian, itu yang mana itu adalah nomor wawancara. Oke, setelah kirim data, verifikasi, terus kita dikasih nomor antrian. Nah, kurang lebih biasanya nomor antrian itu jaraknya itu 20 hari semenjak kita sejak kita mengirimkan data pengajuan awal ya. Jadi 20 hari dari sana kita dikasih nomor antrian bahwa saudara A misalkan akan dihubungi oleh pihak verifikator video call ya. Video call dari pihak aplikator BPJS itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi misalkan saya tinggal di Bandung, kita akan dihubungi oleh BPJS yang ditugaskan untuk menghubungi si klien ataupun si peserta yang akan klaim, misalkan dari kota Pontianak, dari kota Padang, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Karena kenapa? Karena kan untuk menghindari penipuan, saya waktu pas video call saya tanya nih ke si BPJS-nya, Mbak ini dari mana? Ini dari BPJS di Aceh kalau nggak salah, kan saya kan di Bandung, itu kan Aceh kan jauh sekali gitu kan, takutnya penipuan atau apa, saya capturekan dan saya tanya langsung ke customer service BPJS, ternyata memang benar, karena itu ini ini berlaku untuk seluruh Indonesia sobat. Nah gitu ya. Nah balik lagi ke tahap tadi ya, ke tahap wawancara. 20 hari semenjak pengajuan kita akan dikasih jadwal wawancara, biasanya sih kurang lebih antara jam 8 sampai jam 1 siang. Nah dipastikan sobat semua harus angkat telepon tersebut dan benar-benar dalam waktu keadaan santai gitu kan, dan datanya juga dipersiapkan. Jadi apabila Sobat Trionation memang ada acara atau bepergian ataupun kemana, jadi tolong dibekal data-data yang diminta nanti apabila akan dipertanyakan oleh si pihak verifikator. Nah, mereka akan biasanya kalau waktu pas pengajuan saya hanya difoto dengan menggunakan KTP, foto KTP saya, foto data-data saya, foto surat resign dan lain-lain lah. Nah, itu untuk verifikator. Ya, oke Sobat Trionation. Nah, setelah misalkan kita sudah diwawancara, itu pun akan berlaku juga beberapa hari. Nah, ke tahap yang keempat, ke tahap pencairan, itu pun ada ya beberapa hari lah, 3 hari sampai 4 harian. Kalau misalkan hari libur, tanggal merah itu jangan dihitung. Nah, jadi paling lambat 3 sampai 4 hari. Dan kita diminta nomor rekening. Tentu saja nomor rekening kita sudah ajukan di tahap yang nomor 1 tadi, tahap awal tadi ya. Nah, setelah itu misalkan setelah wawancara nih, kita langsung dapat email dari BPJS. Kalau saya pribadi dapat email dari BPJS bahwa setelah wawancara tadi si verifikator ada catatannya oke, berarti mungkin data saya udah clear, udah sama semua. Nah, setelah itu ditunggu 3-5 hari kerja untuk proses pencairannya. Nah, itu Sobat Trionation. Nah, tahap yang terakhir, ini tahap keempat adalah tahap pencairan. Nah, ternyata setelah masukkan waktu itu kan kita mohon maaf,
sebelumnya kan saya mencairkan melalui bank bukan pemerintah ya, karena mungkin ada gosip harus menggunakan rekening dari bank-bank BUMN biar cepat. Nah, saya menggunakan di sini saya menggunakan rekening BCA ya, alhamdulillah normal-normal saja gitu kan, menggunakan rekening BCA. Dan dikembalikannya tuh utuh semua sesuai saldo kita tanpa ada potongan-potongan apapun. Nah, ini yang hebatnya gitu. Tanpa ada pungli, tanpa ada uang pelicin, kita tetap di rumah. Nah, dan uang kita utuh sesuai dengan saldo yang ada di BPJS kita gitu ya, di JMO ataupun jaminan hari tua kita. Itu yang sangat penting Sobat Trionation, karena saya mengalami rekan saya bolak-balik ke BPJS karena persyaratan yang kurang. Persyaratan kurang, bolak-balik, harus fotokopi, harus balik lagi ke HRD, harus balik lagi, kan itu memakan waktu gitu kan, memakan waktu yang sangat lama. Dan yang keduanya saya juga pernah melalui calo. Nah, calo saya mencairkan BPJS melalui calo dan kita harus ngasih kurang lebih ya berapa persen gitu lah dari pencairan, 10-15% dari pencairan, itu yang saya alamin. Dan ini adalah ketiga kalinya saya mencairkan BPJS ya, alhamdulillah gitu, dengan cara seperti ini ya oke gitu. Walaupun ya pasti ribet lah, maksudnya awal-awalnya kita ribet, tapi tenang aja sih, kalau kita datanya lengkap, kita benar-benar tidak ada dipalsukan ya, it's okay gitu, aman-aman aja untuk mencairkan BPJS. Nah, itu Sobat Trionation mungkin pengalaman yang saya bisa bagikan untuk Sobat semua. Semoga Sobat semua semangat yang saat ini akan mencairkan BPJS-nya. Karena ya ini kebetulan saya membuat video ini setelah Lebaran ya. Jadi mungkin banyak yang resign gitu setelah CHR cair gitu. Banyak yang resign, pasti banyak yang mengajukan pencairan BPJS. Apalagi kan nominalnya lumayan besar, apalagi yang karyawan-karyawan yang lama gitu, nominalnya lumayan cukup besar. Itu Sobat Trionation. Apabila Sobat Trionation ada tambahan, ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Apabila ada yang pengalaman yang berbeda dari saya, silahkan juga komen di bawah. Yang saya berharap channel ini bisa memberikan informasi untuk Sobat semua agar bisa berguna di masa yang akan datang. Itu saja Sobat Trionation. Seperti biasa, jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!